Dan keutamaan kerja di sini itu alhamdulillah kita bisa berumroh. Iya. Itu plusnya ya. Plus banget ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Ilham. Di video kali ini saya sedang berada di tempat kediamannya Mas Gatot, betul ya? Iya betul. Mas Gatot, dan di sini juga alhamdulillah ada kawan baru, namanya siapa? Indra. Mas Indra. Alhamdulillah, insya Allah di malam hari ini saya akan menginap ya di tempat kediamannya Mas Gatot, yaitu di sini nih, di kota Jeddah. Iya. Jeddahnya Jeddah mana ini? Di Aziziyah Kang Ilham. Jeddah Aziziyah. Sama dong kita ya. Iya. Saya Aziziyah tapi di Mekah. Sama-sama Aziziyah. Alhamdulillah. Saya Alsanaya dari Triple A. Terima kasih. Sama ya. Masya Allah. Iya betul. Oke, untuk Mas Gatot sendiri ini orang mana asalnya? Saya dari Jawa Kang Ilham. Dari Jawa. Saya Jawa, itu Jawa mana? bapak saya itu orang Tegal, ibu saya itu asalnya dari Purworejo, tapi saya lahir di Bekasi. Lahirnya di Bekasi. Jadi logatnya lebih kentalnya ke Bekasi. Ke Bekasi ya. Karena Untuk dari kecil di sana. Masya Allah. Untuk Mas Indra sendiri Saya dari Lombok. dari Lombok ya. Nusa Tenggara Barat. Iya, Lombok, Nusa Tenggara Iya. Barat, NTB. Iya. Lebih dikenalnya NTB. Lebih spesifiknya Lombok Tengah. Lombok Tengah ya. Oh. Masya Allah. Ngomong-ngomong, udah berapa lama nih kerja di sini untuk Mas Gatot? Kalau saya mah baru Baru. setahun lebih sebulan. Baru setahun lebih. Iya, setahun lebih sebulan. Untuk Mas Indra Saya mau masuk 4 tahun. masuk 4 tahun. Iya. Ini baru mau masuk ya. Dia mau masuk Iya. 4 Masya Allah, berarti ini udah lebih pengalaman lah dari Mas Iya, Gatot. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bahasa Arabnya dong tanya. Bahasa Arabnya kef halak. Alhamdulillah bu khair. Masya Allah. Dikit-dikit. Dengar kan paling. Saya di sini daripada bahasa Arab lebih lancar bahasa Indonesia. Kenapa? Bahasa Sunda mungkin ya. Apalagi bahasa Sunda. Nah, iya. Karena setiap harinya itu emang berkomunikasi dengan orang Indonesia juga, apalagi dengan orang Sunda. Makanya lebih lancar bahasa Sunda. Kalau saya sih bahasa Arab sama bahasa Inggris. Soalnya kan di tempat saya kerja Iya. nggak ada Itu orang Indonesia. nggak ada orang Indonesia ya. Iya. Jadinya- Jadi sehari-harinya menggunakan bahasa Arab dan Kenapa bahasa Inggris. Di tempat kerjanya nggak ada orang Indonesia. Iya. Terus gua nggak perlu nggak apaan. Yang sekarang kan berpindah yang awalnya di Oh, Tanah, ini berarti dulu-dulunya nggak satu kerjaan. Iya. Satu perusahaan sih tapi Ah. beda tempat kerja gitu. Oke. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita akan membahas tentang TKI ya, bagaimana caranya untuk bisa berangkat ke Arab Saudi. Karena banyak juga Mas Gatot, Iya, tuh. Mas Indra, Iya. teman-teman subscriber yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya biar bisa bekerja di Arab Saudi seperti itu. Yes. Iya. Baiklah, sebelum saya melanjutkan video ini, untuk teman-teman yang belum berlangganan dengan channel YouTube saya, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Nah, kita sambil santai ya, sambil ngopi. Ini bukan kopi sebenarnya, Bukan. Wedang jahe. Dan jahe. wedang jahe. Spesial bikinan saya nih. Mantap. Jazakallah khair untuk Mas Indra. Biar Amin. barang kita anget ya. Apalagi sekarang di sini di Arab Saudi mendekati musim dingin. Iya. Betul. Jadi kemarin baru aja hujan di Jeddah itu. Oh iya benar, di Biasa Jeddah ada kemarin hujan, bahkan banjir yang saya lihat itu di vlognya teman-teman. Iya. Sampai tergenang airnya. Iya, tapi saya sih gimana ya pas hujan kemarin. Kebetulan kan saya nyuci. Lagi Iya. jemur baju. Jemur pas pagi kerja kan Iya. mau berangkat kerja, oh cerah nih, biarin aja. Saya nggak ngambil jemuran, biarin. Pas nyampe kantor, Iya. pas zuhurnya hujan gitu. Jadi di Aziziyah sini Ya. itu pagi Pagi, ya. hujan. Nah, di daerah Sanaya itu Iya. sebelum ini ya sebenarnya sebelum sholat zuhur ya. Iya, Jadi nggak langsung berangkat langsung, gitu ya. iya. Masya Allah. Oke, kita langsung saja ya. Yes. Kalau boleh tahu, ini pekerjaannya di bidang apa sih? Enggak. Coba jawab dulu. Nama bisa sebut nama Boleh, boleh, boleh. Apa nggak masalah. Nama perusahaannya Baterji Parmal. Baterji Pharma berarti obat ya? Iya, obat. Berarti pekerjaannya ini tukang obat ya? Iya, kita tukang obat, Bukan tukang obat keliling gitu ya. Wah. Bukan. Ya kan farmasi ya, Betul, menjual tukang obat. obat. Ini Iya. bagian ngejual apa bagian apa? Kalau saya sih bagian R&D namanya, Research and Development. Jadi Untuk, kita untuk apa itu? Untuk pengembangan dan penelitian obat baru. Pengembangan dan penelitian obat baru. penelitian dan pengembangan obat baru. Iya. Oh iya. Jadinya obat-obat yang mau diproduksi Ya.
sebelum diproduksi harus lewat R&D. Cara bekerjanya bagaimana? Kita ngambil sampel-sampel dari negara-negara lain kayak Korea, Jepang. Dari luar negeri ya? Iya, Iya, dari luar iya. negeri. Jadinya obat-obat itu sampel-sampelnya itu diteliti dan dikembangin dibikin obat baru. Berarti ini udah benar-benar tahu lah dengan jenis-jenis obat gitu ya. Insya Allah. Jadi gini, Kang Iran, gampangnya. Iya. Jadi tugasnya Indra di kantor ini. Iya. Jadi kita itu ada divisi namanya R&D, Research and Development, Iya. penelitian dan pengembangan. Jadi biasanya ya suatu obat, kalau obat baru itu misalnya Kang Iran menemukan satu obat gitu, obat Iya. panu misalnya kan, Obat panu baru. Nah, obat panu baru itu kita ada perjanjian selama beberapa tahun itu nggak boleh diproduksi sama perusahaan lain. Oh. Nah, itu sebagai penghargaan seperti ucapan terima kasih ya. dari dunia farmasi untuk perusahaan Kang Ila. Setelah Iya. beberapa tahun, saya sebut Iya. beberapa tahun soalnya berbeda-beda. Kalau di Iya. Indonesia itu sekitar 10 tahun, kalau saya nggak salah ya, kalau saya masih ingat tuh Iya. sekitar 10 tahun. Setelah 10 tahun baru nih perusahaan saya boleh bikin. Iya, Perusahaan iya. kita boleh bikin. Nah, jadi yang R&D di perusahaan saya ini belum bikin. Jadi kan kita satu perusahaan sama Indra, saya Iya. satu perusahaan. Perusahaan saya ini belum membuat obat baru. Kita masih bikin pengembangan obat jadi namanya obat jadi mitu. Atau saya juga, jadi kita cuma kopi, bukan kopi sih. Jadi kita lihat ada obat yang sudah itu disebutnya obat paten. Obat patennya sudah hilang patennya, jadi kita Iya. boleh bikin. Nah, dilihat bahan dasarnya itu apa gitu. Dan bahan dasarnya apa, kita coba untuk memformulasikan, karena di komposisi itu kan cuma ada bahan aktifnya aja, kayak Panadol itu kan. Iya. Ini saya sebut ya Panadol misalnya, Iya. yang Ini aja contohnya misalkan obat corona. Ya. jangan udah corona, Jangan apa ya? susah itu. Sekarang belum ditemukan sebenarnya. Iya, misalkan ini misalkan Iya, iya. misalkan Ya, ditemukan obat misalnya corona gitu. obat coronanya namanya Panadol, gitu. Iya. Nah, di bungkusnya itu cuma tulis Panadol kan, Iya. tapi kita nggak tahu isi di dalamnya itu apa. Nah, tugasnya bagian Indra itu Iya. harus menemukan isinya di dalamnya itu apa aja, supaya Panadolnya itu memberikan efek yang baik untuk tubuh kita. Jadi efeknya mau ngilangin rasa sakit dan panas. Nah, nanti kita tes dulu. Oh gitu. Berarti ini udah bener-bener ahli di bidang obat ya. Iya. Kalau misalnya saya sakit gigi, sakit apa gitu, berarti nanyanya sama beliau-beliau ini. Insya Allah. Masya Allah. Masih baru lah. Masya Allah. Untuk Mas Gatot sendiri di bidang apa nih? Kalau saya di sekarang nih, Iya. kalau sekarang di Saudi ini saya sebagai kepala bagian gudang, Supervisor, manajer. manajernya. Iya. Masya Allah. Ini berarti bos ini di sini. Besar ini. Bos besar. Perut yang besar. Saya juga besar. Nggak sembarangan orang yang bisa Iya. ketemu sama beliau. Masya Allah. Oh iya, biar teman-teman juga yang menonton video ini tidak penasaran bagaimana sih cara berangkat ke Arab Saudi ini gitu kan. Karena yang menonton video saya kadang banyak yang bertanya bagaimana sih cara berangkat ke Arab Saudi gitu. Iya, betul. Pertamanya gimana itu? Pengalaman pertamanya Dua dari versi nih ya. Iya. Versi Mas Gatot sama versi saya. Karena Iya. dia sama saya beda. Oh, berbeda cara. Iya, Iya. beda visa kan. Pastinya setiap orang juga setiap pekerjaan, bahkan mungkin meskipun sama pekerjaannya tapi beda caranya ya. Iya. Beda cara berangkatnya. Soalnya- Untuk Mas Indra sendiri bagaimana nih? Kan dari Lombok ya. Iya. Itu apakah ada kantornya dari Lombok atau dari Jakarta? Nggak ada kantornya dulu. Nggak ada Tapi kantornya. sekarang ada cabangnya. Cabangnya ya. Bisa disebut PT-nya. Boleh. Mungkin teman-teman juga yang pengen berangkat ke Arab Saudi tinggal dicari saja mungkin PT apa gitu kan. Namanya PT Lansima di PT Tegal Lansima. Parang Utara. Di daerah Mampang. Mampang Perapatan. Mampang Perapatan. Jakarta Utara ya. Jakarta Utara. Utara. Nah, untuk teman-teman yang pengen kerja ke Arab Saudi di bagian obat mungkin bisa juga datang ke sana. Enggak, Atau banyak. mungkin beda visa ya nantinya ya. Beda. Banyak sih, banyak. Meskipun satu PT tapi kan beda-beda visa Iya, mungkin ya. beda Iya. banyak. Tergantung lowongan udah. Lowongan. Tergantung lowongan Jadi ya. nggak bisa langsung ke Lansimanya, ke PT Lansima, karena sekarang kebetulan sampai saat ini kan kita masih melakukan kerjasama dengan Lansima itu. Iya. Jadi sekarang kita sistemnya kayak menurut saya kemungkinan mungkin nanti dalam 2 atau 3 bulan ke depan akan ada orang Indonesia juga datang. Iya. Jadi itu kita wawancara langsung. Nah, saya nunjuk Lansima cuma untuk sebagai agen pemberangkatannya aja sih. Ya, jadi bukan Lansima yang menyampaikan kita, tapi Iya. kita yang minta Lansima untuk memberangkatkan Sebagai perantara.
Untuk Mas Gatot berarti istilahnya kulit visa ya? Iya, saya kulit visa. Iya, karena udah ada ini mungkin kenalan dari sini seperti Iya, itu. saya jadi Iya. saya apply-nya langsung ke terus lanjut ke Indra lagi. Oke. Untuk Mas Indra sendiri bagaimana nih? Kalau saya sih Mas Gatot kan langsung ke PT-nya. Iya. Kalau saya lewat perorangan. Istilahnya sponsor ya? Yes, sponsor bisa yang dikatakan. bawa gitu. Yes. Awalnya sih saya dikenalin sama paman di rumah. Iya. Itu Hmm. apa namanya, mohon maaf dipotong dulu. Itu semenjak daftar apakah langsung berangkat atau prosesnya berapa lama gitu? Enggak langsung berangkat sih. Nggak langsung berangkat Prosesnya ya, gini ya. prosesnya juga. Harus ada lowongan nih, ada Iya. lowongan terus interview lah. Interview dulu. Interview dulu. Iya. Nah, setelah interview tunggu hasilnya, misalkan paling tidak sehari 2 hari lah keluar hasil interview lah. Setelah keluar hasil interview lulus atau enggak, misalkan lulus nih, maka dari perusahaan akan mengeluarkan kayak job letter. Iya. Jadi surat penawaran ya, surat penawaran kerja. Di sana tertera kontrak, sistem kerjanya gimana, berapa jam, terus PK berarti istilahnya. Iya, belum bukan PK. bukan Belum. PK. PK itu kan semacam. akhir pas pemberangkatan. Iya, sebelum PK kan berangkat. perjanjian Iya, kerja ya. iya. Kalau ini job letter jadinya kayak gambaran-gambaran Itu kayak semacam iya. offer dari apa penawaran dari kantor. Iya. Ini Penawaran penawaran gitu. ya. Jadi kamu setuju nggak dengan gaji seperti ini? Secara kasarnya Iya, gitu. iya, 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 iya. Apakah setuju tertera gaji berapa, berapa Iya. jam kayak gitu? Iya. Semacam ini loh, kayak prakontrak. Iya, iya, kontra, iya. Biar lebih gampangnya Iya. per kontrak aja. Iya. Kalau setuju ya Iya, tantangan gitu ya. Tantangan. Iya. terus lanjut ke proses berikutnya kita nunggu. Berarti kalau misalnya itu kalau masih belum tantangan masih bisa negosiasi berarti ya. Bisa nawar gaji gitu. nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak Jadi bisa. ada perusahaan emang Nggak bisa. Jadi biasanya kalau untuk yang negosiasi gaji itu untuk eksekutif dan ke atas. Iya, benar. Jadi untuk Kalau Indra ini kan staff, dia kan staff. Hmm. Jadi dia bukan level manajerial. Iya. Jadi dia Indra itu dia staff, jadi dia nggak diberlakukan Oh, nggak bisa mengajukan ini gitu ya. negosiasi. Nggak bisa Iya, nego. nggak bisa. Jadi udah ada standarnya. Ketetapan kayak gitu dari perusahaan. Soalnya kan karena Indra basicnya juga bukan dari farma dulu. Iya. SMA mana sih? SMA Lulus nggak sih? Hah? Lulus nggak sih? Alhamdulillah. Berarti lulusan dari SMA ya? Iya, Iya. SMA. Pernah sih ke ya tapi drop out kuliah tapi drop out di apa ya, di AN. Di Harus masalah dijelasin Indra, dropouts-nya karena lu males. karena ya masalah biasa, Nah, masalah ekonomi Nah, kan. iya kan biasa kita drop out gara-gara apa? Wah, nakal nih kan gitu. Ekonomi kebetulan kan lagi apa ya, masalah ekonomi kekurangan ya. Soalnya kan orang tua nggak ada, jadinya saya orang yang paling tua, jadinya harus memprioritaskan mana yang lebih prioritaskan ya. Kuliah di mana dulu? IAIN, IAIN Jakarta. bukan di IAIN Mataram Kenapa milih ke IAIN? ya. Ya, Jujur jawab. jawabnya saya didaftarin, saya dapat undangan dulu dari Udah cewek. Kejar cewek. Enggak, saya turun. Oh iya, ngomong-ngomong saya Mas dapat- Indra ini masih bujang apa duda apa bagaimana, apa udah punya istri sekarang atau bagaimana? Ya kelihatannya sih masih single sih. Masih single ya. Jangan datangnya memang masih single. Tuh. Single. Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang tadi ya tentang setelah daftar itu nunggu berapa lama? Kalau saya setelah interview nunggu sehari kalau nggak salah dulu ya, sehari keluar hasil, Iya. terus prakontrak, Iya. saya tanda tangan dikirim, nah nunggu sekitar 2 minggu kalau nggak salah untuk pembuatan ID kerja, ID kerja untuk internasional. Internasional, KTKLN. ya. Iya. KTKLN. Oh, iya, iya. KTKLN itu ya. KTKLN. Sekitar 2 mingguan lah. Itu setelah 2 minggu langsung berangkat ke sini. Enggak. Saya nunggu sekitar 1,5 bulan kalau nggak salah. 1,5 bulan itu Iya. menurut saya udah keuji cepat ya. 1,5 bulan saya nunggu di Lombok. Iya. Kebanyakan orang pergi ke Jakarta ya. Karena Iya. PT kebanyakan di Jakarta. Jakarta betul. Mereka pergi interview ke Jakarta. Iya. Berangkat ke Jakarta, interview di sana, nunggu di sana. Iya. Nah, itu yang bikin lama sebenarnya. Iya betul. Kalau Iya. diterima alhamdulillah langsung kan, langsung proses. Paling 1-2 bulan. Iya. Kalau enggak keterima gimana? Pasti nunggu interview berikutnya kan. Betul. Kalau enggak keterima nunggu lagi, nunggu itu yang sebenarnya bikin
polanya. Iya. Yang bikin lama. Kalau saya kan via online, cuma video call. Iya, iya. Jadinya ya sebenarnya saya juga kemarin nggak langsung keterima sih. Saya interview 3 kali, yang ketiganya baru lolos. Oh, jadi interview pertama itu Nggak tidak lolos. terima ya. Iya. Yang kedua Nunggu lagi. tidak terima, yang Iya. ketiga baru diterima. Iya. Gitu. Interviewnya bahasa apa, Ndra? Bahasa apa interview? Pakai bahasa apa? Basicnya paling nggak harus bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Rata-rata sih. Itu Soalnya- belajar bahasa Inggris betul dari Indonesia ya? Iya, karena gimana ya? Kalau pas sekolah nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi karena pengalaman ya, karena Iya. saya pernah kerja di pariwisata gitu ya, jadi ya di homestay kayak gitu ya dulu. Oke. Jadi ya, Jadi dia basicnya memang banyak di pariwisata, jadi dia sebenarnya ada basic bahasa Inggris juga dulu sekolah pernah belajar. Iya. Nah, waktu di mana? Waktu dia kerja di homestay itu kan banyak berinteraksi dengan orang asing. Orang luar. Nah, dia Orang luar. mengasah bahasa Inggris. Apalagi kan di Lombok banyak ini ya, banyak Iya. Iya, benar. turis ya. Iya, turis. Iya. Oke, kita lanjutkan untuk masalah ini nih, biaya nih. Biaya keluaran Saudi nih. ya beda-beda sih sebenarnya. Beda-beda ya, iya betul. Beda-beda, Untuk tapi Mas Indra sendiri habis berapa kira-kira? kalau saya sih dari sponsor ya, dari sponsor 12 keseluruhan. Itu udah termasuk paspor, udah termasuk medical juga. medical, Iya. udah termasuk pesawat ke Jakarta kan, Iya. kan Lombok Oh, kan, dari Lombok iya ya. dari Lombok udah termasuk medical di juga di Jakarta udah termasuk semuanya. Iya. Tapi ada juga yang satu PT ya, beda-beda sponsor ya. Iya. Kebetulan sponsor saya ini dekat sama direkturnya, Oh. jadinya nggak berani bermain. Iya. Orang Iya. maaf ya. Iya. Karena kebanyakan PT Indonesia itu yang bikin orang kenapa biaya mahal, kenapa lama. Iya. Betul. Iya. Jadi hati-hati. Karena banyak juga teman-teman yang lain, ada yang habis 23 juta, Iya. ada yang 25 juta, Iya. ada yang 15 juta, pokoknya beda-beda. Untuk Mas Gatot sendiri bagaimana nih? Dari Indonesia ke sini menghabiskan biaya berapa? Kalau saya kan karena saya sistemnya dulu saya melamar langsung via online ke Iya. perusahaan. Ya seperti biasa wawancara dengan manajer warehouse yang sebelumnya, manajer warehouse yang sebelumnya. Kemudian saya wawancara selesai, Iya. kemudian kita langsung dikasih ya itu tadi prakontrak dulu. Saya tanda tangan, PK keluar, ya udah langsung saya berhubungan dengan PT Laksima yang ada di Mampang Perapatan itu ya di daerah Jakarta Selatan. Iya. Ada saya cuma bayar ini aja sih, ya wajar ya medical check up aja sih. Medical check betul. Iya. Nah, yang lain kantor. Kira-kira berapa ya untuk medical? Medical check up cuma habis sekitar 1.500.000. 1.500.000 itu bisa langsung berangkat ke sini ya? Iya. Nah, untuk Mas Gatot kan di sini sebagai manajer ya. Hmm. Itu di Indonesianya itu apa namanya, harus lulusan apa gitu? Iya, jadi basicnya sih kalau orang sini dia yang pertama kita harus menyelesaikan kuliah dulu ya, minimal S1. Minimalnya S1. Minimal S1 untuk jadi seorang manajer. Selanjutnya yang ditanyakan, alhamdulillahnya tuh yang berbeda di Indonesia dengan di Saudi itu. Iya. Jadi di Saudi itu lebih mementingkan experience atau pengalaman dan kebiasaan kita. Jadi keahlian kita Iya. tuh nggak cuma memang pertamanya ditanya dulu ijazahnya lulusan apa. Iya. Tapi selanjutnya ya itu bergantung dari wawancara dan yang pasti bahasa Inggris harus ya. Ya saya nggak lancar banget bahasa Inggris, masalah grammar, masalah pronunciation itu. At least kita bisa berkomunikasi dan diskusi dalam bahasa Inggris aja sih sebenarnya. Intinya mengerti, Mengerti, ya. Yang mengerti, Kita yang mengerti paham. apa yang diucapin kan. Karena orang Saudi sendiri juga kan bahasa Inggrisnya nggak terlalu grammar banget, nggak terlalu. Kalau di Indonesia pakai SPOK-nya itu nggak terlalu ngaruh, nggak usah pakai tenses itu nggak terlalu. Jadi at least kita bisa berbicara dan bisa berdiskusi, itu nggak masalah. Nah, sekarang kita ngebahas tentang gaji nih di sini. Masalah gajinya bagaimana nih? Ya kalau saya alhamdulillah cukup, saya nggak mau nyebutin gaji soalnya takutnya Kalau misalnya manajer pastinya agak tinggi lah. ya lumayan lah. Jadi ya lebih besar dari standar manajer di Indonesia pasti. Alhamdulillah. Saya juga dulu pernah di Malaysia ya dengan Oh, pernah pengalaman kerja di Malaysia juga? iya saya sekitar 4 tahun saya di Malaysia, di perusahaan di Malaysia. Iya. Ya gajinya ya lebih besar dari di Malaysia. Terus di sini saya dapat ini fasilitas rumah ini sama visa keluarga.
kami visa, terus tiket setiap tahun ditanggung untuk saya, anak, istri, Masya Allah. terus sama asuransi di sini wajib. Itu aja sih. Asuransi wajib ya. Iya. Untuk minimalnya aja berapa kira-kira nih? Total ya Iya, di atas 20 sih. di atas 20 juta. Untuk bagian stat bagaimana? Ya beda-beda sih menurut saya. Oh, beda-beda juga, Iya, meskipun beda-beda. satu pekerjaan, satu ini misalkan sama-sama staff, Apalagi beda negara, beda-beda. apalagi beda negara ya. Betul, betul. Iya. Beda negara jadi beda gaji gitu. Jadi orang Indonesia dengan orang Orang Nepal, Bangladesh itu India itu Filipina, Indonesia agak lebih tinggi. Oh, Indonesia lebih tinggi. Iya. Untuk UMR-nya perkiraan berapa kira-kira itu? Kalau misalnya bagian staff. Ya, mungkin teman-teman juga penasaran pengen tahu gajinya. 1.500 ke atas lah. 1.500 ke atas. Iya. Berarti minimalnya 1.500 ya. Jadi Iya. untuk yang Kalau untuk awal-awal, Untuk kalau awal-awal. udah per tahun kan naik per Iya. tahun. iya, jadi kita emang untuk starting itu untuk staff yang belum berpengalaman di bidang farmasi, Iya. itu biasanya starting di 1.500 gitu. Visa, terus dapat tiket itu 2 tahun sekali. Dapat tiket. Vacation itu untuk staff itu sekitar 24 hari setahun. Iya. Terus dapat tempat tinggal juga. Alhamdulillah. Nanti untuk kenaikan gajinya itu tergantung dari performance, Iya, benar. karena nanti kepala bagian atau manajer tiap-tiap bagian itu kan mengajukan ke perusahaan mana yang layak untuk dinaikkan atau enggak. Jadi untuk starting gaji di level staff masih di 1.500 untuk orang Indonesia. Iya. Kecuali kalau dia sudah berpengalaman, seperti waktu itu pernah ada satu orang Indonesia, dia Ilham ya? Ilham itu Bukan Irland, bukan. bukan. Mansur juga ya. Iya. Ilham, Mansur dulu yang orang Indonesia di sini, dia startingnya lebih dari 2.000 2000. Lebih dari 2.000. Karena dia udah ada basic ya, pengalaman. pengalaman. Ada pengalaman ya. Nah itu Pengalaman di Indonesia biasanya ya, gitu. di Indonesia dengan di Saudi itu di sini sangat memperhatikan pengalaman. Ya. Nah, untuk masalah fasilitas di sini ini tempat tinggal, apakah kita sewa sendiri apa difasilitasi oleh kantor? Nah ini saya di fasilitas di kantor. Sama Mas ini juga, Mas Indra juga. Iya, tapi saya Beda. beda tempat. Ada tempat ya. Saya sama orang Bangladesh, sama orang Pakistan, sama Iya. orang India, sama Iya. orang Nepal. Pokoknya cuman saya orang Indonesia di sana. Oh, tapi untuk Mas Gatot sendiri itu berarti dikasih satu tempat ya, Iya. dipisahkan dengan orang-orang itu, orang Iya. luar. Saya juga Bisa. bisa Bisa ya. Bisa mengajukan. Tapi ya kalau menurut perhitungan sih lebih baik di sana ya. Bisa Ya, ya. lebih baik karena di kan sana. kalau dia indra keluar, dia harus memperhitungkan kos untuk Iya. transportasi segala macam. Kalau di sana udah tahu Kalau di- transportasi, transportasi. tinggal. Selama kita tinggal di fasilitas kantor yang disediakan itu udah di dormitory, kita boleh pakai jemputan, tapi kalau kita keluar, itu transportasi nggak ditanggung di sana. Iya. Untuk masalah makan bagaimana? Dikasih juga atau bagaimana? Enggak. Kita beli sendiri. Enggak. Enggak Kalau ditanggung. makan nggak dikasih ya. Enggak Ya, dikasih. soalnya ada alasan tertentunya, karena kita kan ada orang Saudi sendiri, orang Egypt atau orang Mesir, terus orang Yaman, orang Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Orang Filipina, orang Indonesia. Nah, selera makan kita aja kan Berbeda-beda. Nah, iya makanya. Pastinya beda lidah. Makanan beda-beda. Betul. Beda lidah, beda selera ya. Kayak orang Indonesia itu kita harus makan nasi. Iya. Tapi kalau kita ketemu sama orang India, Iya, mereka Pakistan. bilang, kenapa kamu makan nasi? Nanti Iya. nggak kenyang, harus makan roti. Itu kebalikan kita kan, Iya, kenapa kamu betul. makan roti, kenapa nggak makan nasi? Gitu. Kan nggak kenyang gitu ya. Iya. Betul betul. Beda-beda. Nah, untuk masalah ini nih cuti bagaimana nih? Di sini Mas Indra kan udah 4 tahun. Itu dikasih cuti berapa Di- kali? 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Kontrakkan 2 tahun. Kontraknya 2 tahun. berarti- Setelah 2 tahun mau perpanjang atau enggak, ya tergantung kita ya. Jadinya 2 tahun sekali kontrak. Tapi sekarang beda ya. Nah, Jadi jadi- 3 tahun ya sekarang. Ya? Bukan. Mbak. Jadi kan dulu Indra itu pertama masuk di kantor, Iya. ya sebagai apa? T-boy. Sebagai tibo, sebagai T-boy. iya, sebagai apa? Serabutan lah dia. Serabutan. Pokoknya masuk yang Oh, penting gitu. dia kerja di sini dulu. Iya. Udah dia pindah ke rumah kan. Hmm. Nah, pindah ke rumah itu beda rulesnya. Akhirnya sekarang
dia dipindahkan lagi ke kantor sebagai staf ahli gitu. Jadi untuk staf itu itu yang saya bilang, dia dapat cuti 21 atau 24 hari itu, terserah dia mau per tahun. Kalau dia mau pulang, dan dia harus pakai tiket sendiri. Tapi kalau setelah sampai 2 tahun, dia dapat tiket dari perusahaan pulang pergi. Jadi kalau dia mau tahun ini nggak ambil, berarti tahun depan dia boleh 24 tambah 24, 48. Jadi dia pulang 2 bulan. Oh iya, ngomong-ngomong katanya Mas Gatot bentar lagi mau cuti ya? Iya, cuti. Di sini kan baru berapa tahun? Baru setahun tapi udah dikasih cuti. Iya, jadi cuti saya itu setahun itu 30 hari. Setahun 30 hari cutinya. Ya, 30 hari kerja, jadi ya udah, kan saya udah setahun. Jadi sekalian sih mau jemput istri mau kesini. Masya Allah, tabarakallah, Mas Gatot mempunyai cita-cita katanya mau bawa istri dan anaknya ke sini. Iya. Emang udah dari dulu, tapi gara-gara ini, Gara-gara corona ya. Iya. Oh iya. Oh iya, kemarin selama corona masih tetap bekerja atau diliburkan? Masih. Nggak ada pemberhentian. Jadi Oh, kan bagian obat. karena pemerintah Iya. kan tidak semua perusahaan harus tutup terkecuali untuk makanan dan obat. Iya betul betul. Logistik sama obat nggak boleh. Jadi kita dapat surat tasrik sendiri, dapat surat izin Surat sendiri. izin sendiri. Jadi kita selama lockdown kita bisa pergi dari tempat kerja ke kantor aja gitu. Oh iya. Jadi di Gitu. checkpoint atau di Saudi biasa disebut taktis, kita harus menunjukkan itu. Kalau enggak ya biasa tuh 40 juta itu loh, 10.000 riyal. Denda ya. Dendanya. Ya. Nah, saya ada pertanyaan yang lain nih. Kenapa Mas Indra dan Mas Gatot ini memilih bekerja di luar negeri, yaitu di Arab Saudi, nggak ke Malaysia ataupun negara yang lain gitu? Udah, coba tanya Bagaimana? dulu. Sebenarnya sih saya memang dulu nggak niat kesini juga ya. Oh, nggak niat? Iya. Nggak niat Terus kesini. apa dong ya? Awalnya dulu ya gimana? Belajar bahasa apa dulu Nda? Ah, Belajar bahasa apa dulu? bahasa Jepang. Dia tuh lancar bahasa Jepangnya loh. Udah lama udah lupa. Cuma Awalnya sih saya nggak kepikiran mau ke luar negeri ya. Saya mau fokus sekolah aja kuliah. Iya. Tapi karena ya takdir berkat Iya. takdir berkat kita, orang tua nggak ada, jadinya berubah 180 derajat kehidupan. Jadinya mau nggak mau, yang untuk keluarga kan banyak adik-adik di bawah saya kan, jadinya mau nggak mau Jadi tulang punggung ya Iya. istilahnya. harus gimana biar mereka itu bisa sekolah gitu. Iya. Ya mau saya ngambil jalan pintas aja, keluar dari zona nyaman. Iya. Yang dipilihnya Arab Saudi gitu ya. Bukan sebenarnya dulu. Oh. Saya awalnya mau Ke ke Jepang, Jepang, ya, ceritanya. Nah, kan ke Jepang ya kan tujuannya kan. Mungkin sekarang bisa bahasa Jepang dong. Bisa. Suka sedikit. Oke, sedikit. Coba kalau apa kabar bagaimana? Hah? Apa kabar kalau pakai bahasa Jepang? Oke, desu ka? Apa? Oke, sudah Oke, desu itu apa kabar ya? Iya. Gimana Jawabnya? keadaan? Jawabnya gimana? Genki desu. Genki desu. Genki desu. Genki desu. Masya Allah. Diajarin dikit-dikit sama dia. Oh, tapi di sini Udah lama sih, jadi agak-agak lupa. Sekarang udah agak lupa ya. Udah berapa tahun? Udah 6 tahun 7 tahun yang lalu mungkin ya. Udah lama. Saya di sini aja udah mau masuk 4 tahun. 4 tahun ya. Nah, untuk Mas Gatot sendiri kenapa memilih ke Arab Saudi nih? Ya, kita sebagai muslim ada nggak sih tempat yang lebih nyaman selain dekat Mekah kan gitu? Masya Allah. Iya. Kenapa nggak ini tadinya apa cita-citanya langsung ke Arab Saudi, apa ke negara yang lain seperti Mas Indra tadi? Enggak, jadi dulu waktu saya masih Malaysia. kerja di Malaysia, Ya. sebenarnya istri saya udah bilang mulu sih, ayah daripada kita pulang ke Indonesia bisa nggak sih nyari kerja di Saudi? Saya bilang, saya nggak ada link di sana, gitu kan. Oh, Gimana iya. bisa ke sini aja? Ya udah, akhirnya kita mencoba untuk pulang ke Indonesia, Ya. kerja di perusahaan yang sama. Jadi perusahaan saya yang di Malaysia itu punya cabang di Indonesia, baru buka cabang. Di Malaysia bagian apa itu? Saya dulu saya eksekutif production eksekutif di pabrik obat juga. Di obat juga. Jadi dulu saya diproduksi. Emang Mas Indra ini dari dulunya tukang obat ya? Oh iya. Mohon maaf. Emang Mas Gatot ini dari dulunya tukang Iya, obat karena berarti. saya dulu lulusan. Saya bukan apoteker. Jadi kalau di farmasi itu ada, kita lulus dulu S1 farmasi. Setelah itu melanjutkan apoteker. Ya. Tuh, nah kayak dokter. Jadi saya itu masih dokter umum, Dokter umum, ya? spesialis. Jadi Belum, ya. saya ini cuma sarjana farmasi, Masya Allah. belum apoteker. Nah itu juga yang jadi alasan saya memilih untuk kerja di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia itu kalau S1 farmasi itu agak susah untuk dapat promosi ke
mendapatkan promosi menjadi manajer. Jadi kalau di Saudi ini dia nggak tahu mana apoteker, mana nggak tahu sarjana farmasi. Yang penting keahlian. Iya betul. Pengalaman ya. Masya Allah. Itu. Jadi ya istri saya minta ke Saudi, akhirnya kita pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia setelah beberapa tahun. Karena kita udah pernah, mau maafin ya, bukan Iya. gimana, setelah kita pernah kerja di luar, terus pindah ke Indonesia itu agak berbeda. Jadi lingkungannya semua jadi berbeda deh. Jadi, Iya pastinya. berbeda. Yang udah pernah Berbeda. keluar pasti pernah mengalami deh. Akhirnya gimana caranya? Saya kerja di sini. Ini saya lamar lewat online, terus saya coba cari link lewat mana-mana. Akhirnya suatu saat teman saya itu dia manajer QC di perusahaan saya, dia bilang namanya dia Fairuz Zabadi, dia teman saya di Malaysia juga. Dia bilang, "Tet, masih mau nyari kerjaan di Saudi nggak? Lagi ada lowongan nih di Saudi." Oh, pas kebetulan ya. Ya, jadi dulu saya ngelamarnya itu sebagai manajer produksi. Iya. Manajer produksi. Akhirnya saya kirim email juga apply lewat iklannya itu. Akhirnya dapat balasan, tapi akhirnya saya nggak boleh jadi manajer produksi, karena kalau manajer produksi sini syaratnya itu harus lebih dari 10 tahun berpengalaman di bidang produksi, sedangkan saya waktu itu baru 7 tahun. Ya udah, akhirnya kita lolos itu, udah saya udah nggak berharap lagi dapat kerja di Saudi. Ya suatu saat nanti istri saya, nggak tahu istri saya itu pengen banget saya kerja di Saudi. Oh, dapat dorongan dari istri Iya, berarti nggak pada tahu. Saudi ini. Nah, istri saya tuh pengen banget saya kerja di Saudi gitu kan. Pertama saya kira mungkin karena gajinya besar gitu kan. Iya. Akhirnya saya dapat tawaran kerja di Brunei, di Kemudian selain Brunei, UK, Inggris, di Inggris juga. Inggris, Oh, di Amerika sama di Singapura. iya. Saya Itu kira- lebih gede gaji di daerah mana? Oke, Negara mana? US pasti. Amerika ya. Gajinya sama kayak Kang Alman sebulan itu. Wah, Allah. 100 deh. Ratusan juta pokoknya. Tapi meskipun gaji di Amerika ratusan juta, Mas Gatot ini memilih kerja ke Arab Saudi Iya, ya. Jadi saya kasih tahu gajinya sekian, tapi istri saya bilang kalau di Amerika dia bilang gini, mau jadi apa nanti di sana gitu kan. Iya. Soalnya istri kan, kita kan muslim, istri pakai hijab juga, kan agak berbahaya juga. Mohon maaf ini. Jadi kita berbicara sebentar ya. Jadi terus akhirnya waktu itu saya lebih memilih di Brunei. Memilih di Brunei. Di Brunei Darussalam, negara yang bersalawat juga kan ya. Iya. Sangat baik. Jadi dengan kultur Melayunya, akhirnya kita berangkat ke Brunei. Sampai akhirnya sore, saya masih ingat tuh, sore-sore saya lagi di taman sama anak saya. Tiba-tiba handphone bunyi. Ya udah, kalau saya sama lagi pergi sama istri, handphone bunyi itu saya cuekin. Oh, gitu. Saya lihat handphone, Iya. ada Kayak email, tawaran email dari sini. Tawaran dari Arab Saudi. Nah, email dari CEO-nya, dari general manager juga, dia menangkap general manager juga. Dia menawarkan untuk menjadi, pertama saya datang ke sini itu sebagai warehouse executive, kepala bagian gudang. Nah, ya udah, dia bilang, kamu mau nggak kerja di Saudi tapi bukan di produksi, di bagian gudang? Terus saya bilang sama istri saya, gimana Anda? Ada panggilan di sana tapi nggak sebagai manajer. Saya ngomong, tapi nggak sebagai manajer. Udah pergi aja, seperti gitu. Langsung disekap ya? Langsung iya, langsung. Udah pergi aja. Iya, tapi bukan jadi di produksi. Udah terserah mau jadi apa aja emang. Jadi di gudang. Ya udah, bisa kan? Iya bisa. Ya. Ya udah, akhirnya Jumat saya dapat email, hari Minggu itu saya wawancara. Senin lagi wawancara sama direktur di sini. Direktur, nah udah di situ jalan. Langsung dikasih tahu, tolong kamu ada kenalan agen nggak? Kalau nggak ada, kita mau pakai agen yang lama, yang sama kayak Indra itu. Saya bilang saya nggak tahu agen sini, ya akhirnya diurus sama Lansima itu. Dan itu prosesnya agak lama kalau saya, soalnya kan Prosesnya lama ya. potong Idul Fitri sama potong Idul Adha waktu itu. Iya pasti. Jadi saya hampir 5 atau 6 bulan. Saya tanda tangan kontrak itu Juli, saya nyampe sini itu Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan. hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Ya. Jadi yang berangkat ke sini itu gampang-gampang susah sebenarnya. Tergantung nasibnya menurut Nasib, saya. iya, betul. Betul. Ada yang prosesnya lama, seperti saya 2 tahun loh saya. 2 tahun proses. Bodoh aja. Yang modal lu aja, mau gendut ya. Jangan dikatin dulu. Ya udah, berhubung ini Mas Gatot mau ke toilet
dan durasinya juga sudah lumayan panjang ya. Iya. Terima kasih banyak ini untuk sharingnya kepada Mas Gatot dan juga Mas Indra. Iya. Jadi seperti itulah perjalanan Mas Indra dan Mas Gatot ke Arab Saudi ya, pengalaman kerjanya. Jadi berangkat ke Arab Saudi ini gampang-gampang susah, tergantung nasibnya masing-masing. Nasib sama jalannya. Iya betul. Ya. Dan keutamaan kerja di sini itu alhamdulillah kita bisa umroh. Iya. Iya. Benar. Itu plusnya ya. Plus banget itu. Alhamdulillah. Mungkin ada pesan dan kesan dari Mas Gatot atau Mas Indra, ada nggak? Udah nggak perlu kan susah. Ini langsung lari. Oke, saya di sini mendoakan teman-teman semua yang menonton, mudah-mudahan yang menonton video ini dari awal sampai dengan selesai selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan mudah-mudahan suatu saat nanti cepat ataupun lambat segera sampai ke Tanah Suci Mekah dan Tanah Suci Madinah untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Ya. Insya Allah bermanfaat. Amin. Kami semua di sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukuplah udah panjang nih durasinya.